Kembali lagi di Ngobalap, ngobrol bareng Barudak Bonlap. Bintang tamu kali ini spesial banget. Kenapa tuh, Pi? Sosok Yang akan duduk. Ya, yang akan duduk di sana tuh orangnya tuh pertama aktif di Karang Taruna juga. Gitu. Terus katanya dengar sekarang lagi mau bermula sih mulai bisnis gitu. Bisnis di fashion ya. Jadi kita mungkin bakal banyak nanya tentang gimana sih pengalaman di Karta sama gimana sih proses untuk berbisnis itu. tadi itu. Mungkin kita bakal itu ya. Nggak sabar banget sih, Pik. Boleh aja dipanggil, Pik. Yuk kita panggil saja Agim. Agim sih. Hei, damang. Sehat, sehat. Yang gitu. Nama saya kan Agim. Oh ya, nama saya. Kamu Agim ya? Iya. Pakai angga. Pakai atuh. Oh, Agim. Pingin dihargain pisan. Oh. Selamat datang Agim. Iya. Selamat datang Agim. Ya, gimana? Kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, siap. Alhamdulillah sehat Ya, sehat. alhamdulillah. Gimana perjalanan dari sini ke sana? Jauh lumayan. Dari sini ke sana. Dari sini ke sana. Dari sini. Iya. Adalah 5 menitan. 5 menit. Dengan penuh semangat. Enggak. Ngantuk, Oh, aman. aman. Oh, ngantuk ini benar. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oh, ini ditanya. Setelah keluar dari kantor. Tuh. Enggak aktif. Oh, aktif masih aktif. Masih aktif. Oh, masih nggak? aktif. Sedikit pasif. Sedikit pasti. Udah, kita bahas nanti saja. Iya. Kita bahas lebih dalam boleh. Siap. Ya sebelumnya mungkin banyak orang yang nggak tahu ini teh siapa ya. Ya. Jadi boleh diperkenalkan Agim atau Kang Terlebih Agim dahulu atau Ya, nama saya mah Agim ya. Ya mungkin dari Bonlap terkenalnya mungkin dari Karta ya. Tapi ya sekarang mah sedikit ngurangin Karta lah. Karena kan sibuk juga kerja. Oh iya, udah ada kesibukan lain. Ya, dan ada ya. Ya apa lu? Enggak kan itu kerja biasa. Umur 21. 21. 21. Terus kesibukannya selain dari Kartanya, Kerja sih sekarang. kerja di mana tuh kalau boleh tua? Di udah tahu. Teman bro. Dia kerja. Thank you. Dia daerah utama, kelurahan utama. Kelurahan utama? Ya, Daerah mana itu? Batang Tenopak. Oh iya. Oh, jadinya masuk ke kelurahan utama. Ya, di bagian itu di Oh, gitu. Mana lagi? Ya lanjut ya. Salah, gue biasa. Bonlap ini kan, terkenal Iya. juga ini. Amin. Ya gimana? Ya gitu, kerja sekarang di daerah sana sebagai editor sama fotografer. Editor berarti ngedit apa aja sih? Keseharian sih ngedit pesanan. Misalnya kan ada, Di bidang apa dulu? Bidang apa itu teh? di bidang fashion. Oh, fashion. Ya. Kan sekarang tuh lagi marak tuh brand-brand kayak gitu. Ini kan geraknya di bagian seragam. Ya, seragam misalnya seragam BUMN, seragam kayak gitulah. Seragam partai. Iya, bisa. Oh. Enggak apa. Oh, saya partai besar. Iya, kayak BUMN namanya biasa. Aduh, jangan. Ya BUMN yang gitu-gitu. Berarti kalau misalnya BUMN ngeluarin dress code baru, Agim yang desain gitu. Misalnya mau request nih dari sini misalnya uang rakyat. Ya. Maksudnya kan mewakilkan. Oh, waduh. Gimana yang ngelurusinnya? Ya maksudnya kan dari semua orang. Ya. Kan untuk negara juga gitu. Oh iya. Masyarakat juga. Jadi uang negara. Oh, rakyat. ya. Uangnya dari Uang pakai uang. Nah kan kita. ini dari bidang fashion nih. Jadi kan ya bidang fashion. Jadi ya gitu. Dari kesan bisa dari BUMN. Jadi pemerintahan seringnya sih pemerintah. Oh banyak loh ya. Berarti lebih ke pemerintahan yang ininya gitu. Iya yang mesen kadang kan bikin kemeja, bikin Freeport juga bener dulu ada. Freeport? Ya kemarin. Yang gimana Freeport? Freeport tuh yang terkenal tuh perusahaan tambang tuh di Papua. Freeport. Ya, Oh, Freeport. ya. Itu dari Sunda ada Freeport jadi. Lah saya emang nggak tahu naon Freeport. Ya itu yang Oh, iya. ya perusahaan tambang. Tambang, itu besar. teh tambang. Ya. Kan biasanya tuh kalau ada karyawan baru kan biasanya jadi tumbang. Oh. Nah jadi tumbal jeung desain hubungan cowok. Enggak maksudnya itu. Ya, ada kan ada Freeport lah. Ya, desain. Jadi ngedesain gitu Ya, alhamdulillah udah banyak dipercaya lah sama pemerintah. Udah berapa lama kerja? Baru 3 bulan. Lama banget ya. Baru 3 bulan, baru ya training lah, dalam artian training lah, masih meraba-raba. Kenapa lebih memilih kerja padahal kan yang saya tahu ya Agim teh Nah, di Karang Taruna teh sangat amat aktif. Waduh. Bahkan
sekarang teh bisa dibilang sekretarisnya Karang Taruna Oh, Kelurahan. sekretaris. Enggak. Wow. Itu mah gosip dari mana kamu itu? Aku dari Google. Oh, udah sampai masuk Google berarti ya. Google. Wow. Maksudnya pernah mau pernah jadi sekretaris, cuman sayanya agak. Bukannya udah jadi SK? Maksudnya teh sekolah? Oh, setelah saya di SMK 2. Kirain teh pengen jadi ketuanya. Iya. Enggak. Kenapa lebih memilih kerja? Karena sih pertama kan umur masih muda ya, Iya. lebih banyak cari pengalaman lah. Karena kan kalau di Karta itu sebenarnya bagus, Karta itu kan kayak kita ini kan bikin bonap juga dari Karta gitu. Iya. Sama Karta. Bagus lah buat anak muda gitu yang nyari-nyari jati diri gitu. Tapi dari terlepas hal itu kan kita juga harus cari nafkah lah, Iya. terutama laki-laki gitu ya. Meskipun ya gaji kecil atau apa kan setidaknya Pikir aja. pengalaman itu yang mahal. Terus sih. Jadi itu lebih Ya, jawaban aman lah. Ya maksudnya tinggi lah. ya, gitu. Pas cari aman. Maksudnya kan amannya kan kerja gitu. Oh. Daripada ke Karta kan maksudnya Karta itu kan Menyusun baik. masa depan Nah, gitu ya. gitu. Gila aman gitu. Gue kayaknya. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya. Jadi Ya. Agim lebih memilih pekerjaan daripada Karang Taruna enggak juga sih ya, tapi lebih Nah. memprioritaskan Betul itu. kerja Nah, itu yang paling karena masa depan mungkin ya. ya Kalau ada waktu luang mah ke Karta gitu. tidur. Oh, Kan sih, istirahat. maksudnya gini lah, Karta itu kan sekarang udah banyak. Ya ini waktunya yang muda-muda yang lebih aktif lah. Iya sih. Sebenarnya kita juga termasuk Ani juga kan Karta juga kartu kelurahan. Iya. Ya kartu kelurahan juga kan. Nah. Ya kita kasih ruang buat anak yang Iya, lain gitu. betul. Sama nggak nyari ya setidaknya nggak nyari kegiatan lain lah. Kita Iya. kan mesti punya kesibukan masing-masing gitu. Semakin Betul. banyaknya umur. Jangan etik-etik teh kita lagi ya. Maksudnya teh. Iya gitu. Iya maksudnya Kita memberi Maksudnya- space untuk anak baru. Intinya mah gitu berarti. ya gitu. Lebih baik yang muda aja gitu. Ini lebih bagus. Iya. Muda aja gitu. Iya. Jadi lebih baik yang muda. Nah gitu. Tapi ada yang nyamper Ada di yang podcast nyamper. ini, kepikiran. Ke atas kepikiran. aja sini. Maaf. Ke atas aja ini lagi tag masalahnya. Sini ke atas aja siapa? Oh sendiri. Ke sini Teh Bella. Gangguin. Teh Bella ke atas aja, cuma lagi doang kan sendiri. Ya nggak apa-apa, ini iklan masuk Ini apa-apa ya? Enggak boleh tadi kan kita. Doang. Inframe. Jadi balik lagi Gi. Ya siap. Gimana? Iklan dulu. Oh ini teman kita. Oh iya. Siapa? Udah tadi siapa itu tadi? Dari ini Adit. Oh Adit itu. Iya, no. Nah. Ini teh. Sini teh, masuk teh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya gimana? Tadi tuh udah Lanjut kita aja. ngobrol ke Karang Taruna. Iya. Itu. Dengar isu ya. Iya. Kalau Agim aduh nyantat juga ya. Terus. Makanya gini, aku siap mendukung. Oh kita siap. Oke gimana? Aman. Tadi kan kita udah banyak ngebahas tentang ini itu lah. Iya betul. Ya. Iya itu. Kita sekarang rubah. Dengar Agim teh pingin mengeluarkan brand. Oh iya. Terima kasih loh ini. Sebelum di spill, Iya. boleh nggak dikasih tahu nama brandnya apa? Oke. Sebenarnya ini planning dari bulan yang lalu. Dari 3 orang sih, saya dan 2 teman saya gitu. Kan kebetulan teman saya itu kerja di Jepang. Nah, gimana kalau kita itu bikin brand yang nggak ada di Indonesia? Otomatis kan yang orang lain ngiranya gitu produksi yang Indonesia, produksi di Jepang, padahal kan aslinya di Indonesia gitu, dengan branding Jepang. Gitu. Nah idenya, insya Allah gitu ya, namanya People itu. People. Itu mana sih? PIFFLE. Oh, people. Ya, People. itu kan artinya omong kosong sebenarnya. Sebenarnya nonsense lah. Kayak nggak apa ya? Ya omongan kosong lah gitu. Nah, ya semoganya gitu dengan omong kosong kita bertiga gitu ya insya Allah jadi
jadi brand besar nah, gitu ya. amin. Bisa mancanegara ya. Ya, Amin banget. nah itu yang penting juga kan sekarang branding ya. Gak mungkin jualan juga sih. Kita stok banyak nih. Gak mungkin kan kita langsung dijual. Gimana Ya. tuh kan itu PR banget gitu ya. Ya. Sedangkan produk-produk yang kayak itu kan harus cepat dijual, itu kan baik modal. Nah gimana kita itu cari mulai Pasar. sedikit-sedikitnya untuk sebanyak-banyaknya dengan cara gitu kita bangun dulu branding. Ya. Branding itu kan penting ya untuk sebuah brand gitu, namanya juga brand. Nah, gimana kalau branding kita itu di Jepang? Nah, insya Allah nanti kalau bulan depan itu produk-produk kita itu mau kita kirim ke Jepang. Oh, mau dikirim ke Jepang. Jadi strateginya mungkin Agi mah Ke Jepang. lebih di Jepang dulu, Jepang dulu. supaya orang teh mikir, oh ini produk Jepang nih. Padahal buatan asli anak Indonesia. Nah, Padahal itulah. mah di Jo. Oh, aja. Ya gitu. karena kan bangsa kita mah mudah ditipu. Enggak, maksudnya kan gini, Konoha. konsumtif. Oh. Kan, terus terang aja kan Iya. Indonesia itu orangnya konsumtif. Dan gitulah cenderung kan Baca juga ya sih. gampang ke bawah arus tuh. Apalagi sama Korea juga gitu. Iya. Nyangkut Kalau tuh. Korea kan lebih ke perempuan ya. Ya, kalau cowok, kalau Jepang kan banyak tuh sasaran wibu lah atau yang suka motor juga kan suka ada yang Jepang gitu yang namanya. Nah itu kan kita juga bisa masuk tuh. Nah kita juga nyari pasar yang anak muda lah, yang sepantaran kita gitu. Oh, Yang benar ya. A juga gitu. Tapi udah ngeluarin desain. Betul udah ada. Boleh dong di-spill sedikit. Ini contohnya aja ya. Yang pertama itu. Ini yang pertama, tapi sama sih ini juga. Ini tuh ada tipe oversize sama boxy. Sekarang udah banyak tuh yang boxy yang. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya. Boleh dibuka nggak? Boleh. Buka katanya. Ini aduh ini ya. Maaf. Kan itu namanya pickle ya. Iya. Nah jadi omong kosong itu kan kayak ngejek tuh. Itu filosofinya yang emot itu ngejek lah gitu. Bagus ya. Oh, bahas saya banget ini. ini. Siap. Maaf. Nah, ini tipenya boxy. Nah, ini insya Allah nanti Oh di bawah dan yes. Di bawahnya ada people. Nah, Tuh. Nah, insya Allah nanti ini bulan depan bawa ke Jepang. insya Allah. Ini teh. Ya, buat di foto produk di sana. Tapi kalau misalnya udah launching, Ya. nanti belinya di mana? Nah, Kemana? kita ini rencana kita maunya PO gitu. Maunya PO. Kita kan ini desainnya limited edition ya, limited edition. Mungkin mau bikin 20 atau 30 doang buat sekali produksi gitu. Revolusi Ya. Ini juga kan ngejarnya kita enggak orang-orang yang apa ya? Yang menengah ke bawah gitu. Kita juga nyarinya yang menengah ke atas. Kita juga kan ngandalin kualitas juga gitu. Nggak mungkin kan kita jual branding Jepang kualitas jelek kan nggak mungkin ya. Nah, kita juga harus nyentanarin lah. Ada harga, ada kualitas. Nah, itu. intinya. Nah gitu. Insya Allah ini dibawa ke Jepang. Nah nanti kalau misalnya teman-teman gitu punya brand juga, kalau bisa gitu yang penting brand dulu sih. Jangan penjualan dulu kan penjualan itu kalau anak-anak muda kan dalam artian modalnya masih sedikit, masih coba-coba. Nah kita juga kan pikir-pikir dulu kalau anak muda itu nyari jati dirinya kan juga susah, pengalaman susah. Nah itulah kita harus modal seminim-minimnya untuk sebanyak-banyak. Banyak ya. Ya, boleh nggak di-spill? Ini udah rilis belum? Nah ini belum nih. Oh, belum. Ini cuma di bonlap ini. Iya, atuh harganya. Time berarti ya. Oh. Tapi insya Allah affordable sih. Affordable lah. Enggak apa ya, enggak terlalu mahal lah, enggak kayak yang Erigo gitu. Kasih harga terbaik untuk penonton Bonlap deh. Yuk. Jadi yang mau bisa langsung ya. Tuh, ha. Kita siapin untuk berapa piece? Ya. Berapa piece? Berani ngeluarin berapa piece? Enggak. Duanya ini sama yang dipakai. Ya, Enggak, sekarang sih mau fokus branding dulu, enggak akan penjualan dulu. Kita nyari dulu audiens yang kan kita lihat nih Instagram, audiens kita di umur berapa nih yang narik ke kita. Nah, kalau misalnya audiensnya kita menengah ke atas atau mungkin umurnya mulai 20 ke atas, kita narinya beda lagi gitu. Kita harus nyari dulu nih ombaknya di mana. Kita kan nggak mungkin berenang di ombak yang kencang gitu ya, sedangkan kita nggak punya perlengkapan yang lengkap gitu. Nah itulah makanya kita itu brand anak muda sekarang itu harus berani nyemplung dulu, tapi kita harus perhitungan dulu gitu. Gak mungkin kan anak muda itu kan gampang goyah tuh emosional. Makanya kita harus cari apa ya, cari aman dulu lah. Nah, jadi safety first ya. Ya kita juga nggak mau
buka penjualan sekarang misalnya banyak, alhamdulillah banyak yang beli. Nah itu kan overload ke kita juga kan baru 3 orang ya ngurus brand itu. Kemungkinan kan kita ngurus banyak yang masuk buat yang beli gitu, kita overload nanti malah ke brandnya jelek. Sebenarnya. Untuk ini harganya berapa? Aduh, Boleh di-spill. Nih. janganlah, nanti lah. Nanti aja. Bang. Ya intinya mah surprise lah nanti. Intinya Tapi sudah ada IG-nya apanya? Iya, Mana? idenya. Media sosialnya lah gitu. jangan dulu sepi lah. Oh, jangan. Lain ya. Ya kita utamanya nanti lah launchingnya sebenarnya nanti udah foto produk di Jepang. Oh. Biar kan nama-nama, maksudnya produk lokal kita terlihat di Jepang dulu gitu. Baru kita spill media sosial. Kan nggak mungkin kita spill media sosial sekarang, terus yang Jepang nggak akan naik iya, brandnya. Kita juga mau ancang-ancang dulu. Berarti buat kalian penonton yang mau, jadi tunggu aja. Kalau enggak, pantengin aja channel ini ya. Kalau Iya. enggak, IG kita lah. Iya. Nanti bisa di-spill. Nah, nanti juga poin. mau ada spesial mungkinnya buat di ini. Tulis. Di Bonlab. Spesial Jadi tunggu banget. aja. Jangan pedes ya. Gak ada cengek gitu. Sorry. Kirain Ya, spesial. jadi kalian tunggu aja lah intinya mah ya. Iya. Nanti Stay tune aja lah di Bonlab. Stay tune terus di Bonap. Ya, benar. Nah, terus kembali lagi ke Agim. Iya. Sekarang Waduh, berat ya, berat. Berat ya, berat. Sekarang udah fokus di brand. Iya. Ya. Terus udah fokus ke apa namanya teh? Pekerjaan. Kerjaan. Iya. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat ini naik, terus pekerjaan juga syukur-syukur naik juga jabatannya. Di waktu yang bersamaan mana yang lebih nyaman? Serius? Salah. Lah bercanda. Yang ngetrol aja jangan bangsat lu. Gitu-gitu ya. Iya. Mungkin kalau sekarang mah saya nggak mikir jauh ya. Untuk kerja maupun brand gitu ya. Mau kerja juga kan bisa dibertiin besok juga ya. Kita nggak akan, maksudnya gini, kita nggak akan tahu besok gitu. Iya. Nah, makanya kita nating tulus aja gitu. Buat brand ini juga nggak akan ekspektasi. Wah ini penjualan segede gitu. Wah nggak ngajar gitu. Kita ini modal aja gini. Masih modal sekian. Itu udah harus rugi gitu. Harus hilang. Jadi nggak apa ya. Ya kita kan kata tadi. Terima resiko lah. Ya sudah nerima risiko. Meskipun kita kan tadi udah planningnya. Kalau gini modal sedikit-sedikitnya untuk sebesar-besarnya. Tapi gitu balik lagi sih kita nggak apa ya. Nggak terlalu expecting sih untuk brand ini gitu. Karena kan kita juga baru bertiga, terus siapa saya kan gitu nggak mungkin kan langsung betul. Siapa saya gitu nggak tahu nggak punya branding apa tiba-tiba keluarin brand. Nah itu kan kita juga intinya ting tulus sih kerjaan juga sama meskipun misalnya nggak tahu besoknya atau ya mau udah nggak kerja juga nggak tahu. Kan takdir Tuhan gak ada yang tahu. Nah itu jadi kita mah aja mengalir aja. Kalau pertanyaan orangnya di umur mana yang emosinya sedang menggebu-gebu? Kenapa sih kepikiran buat bikin ini? Nah. Mungkin banyak orang yang mikir oke, nah sih kepikiran buat bikin brand gitu. Padahal udah ada kerjaan yang keharti. Ini pinter nih. Ini Enggak juga. Pertanyaannya berat nih. Sebenarnya ini juga ada satu orang lah yang ngasih tahu gitu. Bahwa misalnya kita udah kerja ataupun punya penghasilan, itu tuh ada rumusnya. Nah, ini kan hitung aja gaji kita 100%. Ya. 100. Berapa nih? 30. Ini upayain aja 700. Iya. 700. Nah, 20% ini kita sedekah. Kita nggak mau ini kasih aja misalnya ke orang tua, orang-orang yang keluarga ataupun sedekah ke orang yang membutuhkan. ya. Terus 20% lagi buat tabung, entah itu nabung asuransi atau apa gitu. Nah itu penting nih. Salah ya, 30 atau 30%. 30. Jadi 50 nih, kurang hitungkan. Kurang bantu. Jadi 50 lagi. 10 dulu lah, 10 dulu. 10 dulu lah. 10. Nah, 10% ini buat kita tabung. Nah, 10% tabung. 20% buat ke sedekah. 30 ya. Ini yang 30%-nya buat kita sehari-hari. 60 ya. Nah, 40%-nya misalnya buat hutang atau apa. Itu kan Hal yang tidak diduga. nah, itu. Tapi kan itu baik lagi kalau kita nggak punya hutang kan 70%. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya kita juga prinsip anak muda gitu ya harus bisa manage uang, manage waktu.
uang itu penting loh. Misalnya kita punya 100.000 atau 10.000 aja, itu harus punya bagian-bagiannya. Entah buat makan, entah buat jajan, entah buat nabung. Karena kan di anak muda itu umur kita masih panjang ya. Nah itulah siapin dulu tabungan dari sekarang gitu. Nah ini langsung muncul ke pertanyaan tadi. Boleh. Nah ini kuncinya buat ini tuh nabung. Nabung apa? Nabung pengalaman, nabung pemasukan. Ini yang 20% tadi. Jadi kita itu harus siap-siap nih kalau suatu saat kerjaan kita Nggak manjang lah. nggak manjang, nggak apa. Nah, Udah ada planning. Nah itu ya semoga aja bonlap juga entah dari apa juga. Amin, ya Allah. Nah bisa dapat plan B itu misalnya kita dari apa. Dari apa. Amin. Semoga ya. Jadi ini teh tabungan. Nah tabungan entah tabungan pengalaman ataupun uang juga itu udah masuk Tabungan. Ini tuh berdirinya dengan 3 orang yang umurnya sama atau sama se-SMK juga. Oh, jadi teman SMK dulu. Dari ngomong kosong aja. Kita tuh video call karena udah kangen mungkinnya. Video call. Enggak dong. JS. Wah. Video Call saya. Iya. Video call gitu. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, kenapa nih kita bikin brand aja gitu. Brand yang setidaknya enggak ya gitu, omong kosong aja gitu. Kita enggak modal tinggi, udah aja omong kosong ini nanti terus ya. Udah buang bakar lah gitu. Kita bakar uang loh. Tapi gitu, kita di dalamnya itu berusaha mungkin profesional. Misalnya ada meeting sederhana misalnya gimana Zoom atau apa, itu harus bisa nyepetin gitu. Buat menggali ini brand gitu. Dan alhamdulillah udah jadi produk. Ya mungkin tahap selanjutnya itu branding dulu. Jadi untuk tahap selanjutnya branding dulu. Nah, pertanyaan yang orang benar-benar ingin tahu mah dari 3 orang kepala ini untuk menyatukan ide-idenya untuk menjadi sebuah brand teh sesusah apa sih? Kamu anak muda kan dengan Nah ini sih kadang egonya sih tinggi, ego tinggi sih. Ini mungkin dari banyak orang juga, gak mungkin nih 3 orang misalnya kita dekat 3 orang, gak mungkin kan kita terus berbarengan, terus pemikiran kan gak mungkin. Nah itu sih kita harus punya apa ya, harus punya prinsip bahwa kita tuh harus bisa ngerti gitu orang. Gak mungkin gak usah diomongin kamu harus ngerti saya, kamu harus ngerti saya, nggak gitu. Kita tuh harus punya apa ya, harus punya tahu diri lah gitu, meskipun ego kita tinggi gitu. Nah itu sih di 3 orang itu punya sifat itu semuanya gitu. Intinya tahu diri lah gitu. Misalnya kita punya brand nih, kita nggak boleh ego sendiri gitu. Itu masih baik ke individu masing-masing sih. gitu. Nah tapi dari pertama nih meeting juga nih agak lucu. Jadi si leader tuh nggak akan ada gitu. Oh jadi emang nggak ada kepala untuk Ya, di brand ini. tapi nggak tahu sih ke depannya ya. Cuman buat sekarang itu nggak akan ada. Juga kan ada kepala. Ya karena emang sih, emang kalau 3 kepala 2 kepala susah nyentuhinnya. Tapi gitu kalau misalnya kita 2 kepala 3 kepala plusnya itu kita bisa masukin ide-ide yang aneh gitu, yang di luar otak kita gitu sama orang-orang bisa disatuin. Itu sih yang paling penting. Jadi ada plus minusnya lah ya. Tapi itu yang intinya ngambil risiko aja. Tiap itu mana yang paling gini. Yang kalau misalnya temu hal yang paling tidak diinginkan, bisa megang kepala bareng lah. Ya bisa. Masa kita Wah, maksudnya bisa bantu. oh. Jadi kiana tiluan. Iya sih, iya benar sih. Tapi itu balik lagi. Kita nothing tulus, udah pokoknya ini uang segini, Harus motor. sekian bakar, udah gak akan ngambil untung. Udah ini pokoknya pakai aja weh. Mau pakai apa? Misalnya mau pakai bensin, buat operasional, kuota udah pakai aja. Yang penting progres ada, maupun kejual atau enggak ya udah gitu. Kita mah gitu dari awal sih prinsipnya. Jadi si uangnya tuh mau rugi ya nggak apa-apa lah. Nah gitu. Kita udah ngetik terus. Yang penting mah dari situnya bisa dapat ilmunya. Nah, Hitung di ilmu gitu. Nah itu. Nah, Kita kan bisa masuk portofolio punya founder. Wah, apa kan bagus juga. Penting mulai memikirkan pertanyaan tapi kok Yang minum apa? boleh minum dulu santai dulu aja Pi. tapi ya kan ngomong-ngomong nih, kita juga punya satu apa nih? brand namanya bukan? Ya, Satu brand namanya kita. Cuma kan kalau Agima dari bidang fashion ya, kalau kita mah dari parfuman gitu. Ya, sengit Nah, jadi aku mau angse boleh? nggak boleh. Aduh, pulang ya sih. Nih
Jadi kita punya produk ya, Pik. Iya, benar. Produk apa sih? Produk parfum dari Maksumi. Maksmi. Iya. Jadi ini varian Amona ya. Pik? Amona, Jadi buat kalian yang masih ngerasa haridang atau gimana, atau bisa langsung pakai pakai Amona. Maksumi buat Abu awak juga bisa ini bu awak. Bisa. Bisa banget. Tapi, ya bisa sih. Iya. Minimal mandi lah. Ya. Itu pertama karena untuk Amona menghilangkan itu bisa, cuman ya tolonglah gitu. Mandi lah. dulu. Siap. Support gitu ya. Baru pakai ini. Jadi buat kalian yang mau bisa langsung dicek ya. Cek di IG ya. Ya. Di, IG Bonlap aja kali ya. ya. Ya, Nanti di spill lah di IG Bonlap ya. Harganya. Enak. Anak apa? Enak harumnya gitu. Bajunya juga bagus. Dia bagus. Bagus ya. Enak ya. Sering puji ya. Naik. Tatap layar. Wow. Nah, terus balik lagi ke Agim deh. Aduh. Ini Dari brand ini teh sebenarnya Agim teh ada pengalaman, atau dari ketiga orang ini teh ada pengalaman nggak untuk mendirikan brand atau nah itu gimana gitu? nggak ada Semuanya benar-benar. tapi kita sih terutama satu orang gitu, teman saya sama saya gitu, ini sih apa, tahu lah gitu model sekarang apa yang rame, bahan apa yang bagus gitu. Nah satu orang lagi bagus di dalam administrasi gitu, dalam sosial media ataupun website atau apa, dia bagus. Jadi ya kita saling melengkapi aja sih, gitu. meskipun punya pengalaman ya punya Silih. dasar lagi. Sili inilah gitu ya. Si Sili kekepok. Waduh, dari kita mah semoga kita mau mendoakan semoga Ya. brandnya makin maju. Amin, Terus amin. kita beralih pembicaraan ke, kan dulu teh dengar-dengar Agim juga kan emang senang dari musik ya. Iya benar. Senang dari musik. Senang dari musik. Nah, itu teh berapa lama sih di Musik tentang apa? musik di salah satu grup band di Cimahi? Cimahi. Grup band. Iya, yang Bukan grup band, apa ya? Kayak remixer Iya. gitu gini. Oh, iya. soalnya waktu itu ya pernah di apa nih? Pernah tampil juga dia. Ya, pernah tampil. Ya, asal kita pernah ngeliat gitu. Siapa ini. pernah on kan? Gimana? Maksudnya teh, Gimana? ya pada saat itu kita udah mengundang Salah satu ya. salah bertiga personil. Oh ya. Cuman kata kita teh Sebutin aja nggak apa-apa tuh Iya, goblok. Iya. Iya. Terus nah cek aku teh nggak ada si Agi. Kan dari poster tuh 4-an, tapi yang datang 3-an. Kenapa? Kenapa waktu itu nggak? Orang butuh klarifikasi. Itu yang nggak hadir dulu. Iya. Ya. Kalau nggak hadir mah sibuk kerja sih. Yang dijadikan alasan gitu. Ih, jangan dong, jadi begitu dong. Iya. Emang kerja sih. Karena gini sih juga. Emang kenapa ya? Capek lah kalau kerja mah tuh aku kesini. Maksudnya istirahat lah. Istirahat. Tapi sekarang masih aktif. Nah, Ya, Jadi ngongkop lo itu. udah keluar. karena Kenapa? minum dulu biar enggak. Relax. Mana-mana. Relax. Karena tahu lah Andi juga. Tahu dulu lah. Tahu enggak? Ah, ini tahu aku nggak tahu. Nggak tahu atuh ini mah rahasia dapur. Oh, rahasia dapur. Andi tahu lah. Saya mah kan nggak, sebenarnya bukan apa ya, bukan passionnya di kayak gitulah. Ya di musik lah. Ya gitu sih, balik lagi pengalaman sih, cari pengalaman dulu, cari apa ya, cari ya relasi lah gitu. Ya kebenaran aja gitu. Ada yang ngajak gitu, ya udah masuk aja gitu. Itu aja sih kalau misalnya, karena sekarang udah keluar juga, karena udah punya kesibukan, udah punya tanggung jawab lain, ya udah. Ya, Tapi masih aman sampai sekarang gitu. iya aman. Nggak nanti personal, nggak ada. Padahal lebaran udah naik bareng, bener-bener naik bareng. Alhamdulillah. Soalnya Lagi emang sekarang jog, rame banget malah sering banget. Sering Baru-baru ini manggung ya. Manggung ya. baru ini manggung di HUT Kota Cimahi tingkat kelurahan tingkat kecamatan Cimahi Tengah. Alhamdulillah. Saya suka Kemarin. tenang juga. Nggak apa ya, nggak untuk kemungkinan juga. Mereka kan bisa lebih tinggi gitu daripada saya, kalau ada saya gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat lah gitu sama grup band grup itu gitu diundang, ayo misalnya kita gabung lagi, kita
kita naik bebarengan lagi. Oh, enggak. Maksudnya Kenapa emosi? langsung maksudnya saya udah apa ya, udah nutup aja gitu. Bukan nutup orangnya, bukan, tapi emang nutup udah nggak ke situ lagi. Ya. Karena emang gimana ya, Bukan passion. gitu. Kita kan nggak mungkin maksain gitu. Iya. Bukan frekuensi di sana gitu. Iya. Lagi kalau udah nutup ketel gitu. Ingin joget. Bikin joget. Non pick Terima kasih. Oh jadi itu alasannya nggak datang di podcast sama keluar dari non Gitu. aman lah ya. Iya. Aman. Sampai sekarang aman berarti ya. Aman, nggak ada masalah. Masih kabar-kabaran, Masih berhubungan baik lah dengan Baik, ya, itu. semua member. Iya. Ya aman. Tanpa Agim sadar ya, kita udah menantangnya. Sudah mengundang. Waduh. Ya, tanpa Agim ketahui nih. Nah, kita panggil Waduh. naon sih ya? Waduh, kasih lewas lah nih. Jangan harap lebih lah gitu kita mah. Nggak usah. Aman berarti amannya. Aman. Aman. Ini kan Iya, dikat tadi, yang tadi dikat kan ya? Enggak. Oh, aduh. Dikat. Nah terus kembali lagi ke Agim. Terus balik dikasih Agimnya. Bener. Tapi kan ini kan baru santai ya, Agim teh kerjanya teh baru 3 bulan. Nah sebelum kerja dari yang sekarang gitu, kesibukannya apa sih? Itu di Sama kata sih. menganggur. Kata sama ini juga ya. Enggak. Ngomong gitunya. Iya. Tolong dong. Iya. Di kata juga. Oh, di Ya kata. gitu sih, lebih apa ya? Kalau di katanya kan kebetulan kemarin emang gak ada kegiatannya. Tapi ya gitu, masih aktif lah di kelurahan, bantu-bantu gitu, bantu PKK gitu. Ya meskipun nggak ada, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada pemasukan apa gitu ya. Tapi ya gitu, enjoy aja sih. Nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada, sama masalah udah damai aja gitu. Nggak kayak saya gini benci gitu pas itu misalnya enggak. Oh emang dulu ada. Enggak, maksudnya ingin maksudnya teh apa? Kau orang gimana? Maksudnya kan kayak masa lalu, oh saya mau lari gitu. Iya. Enggak, nanti udah aja, pokoknya saya mau fokus cari kerja, punya tanggung jawab baru, ya udah jalanin aja gitu. Tapi sekarang masih sedikit kayak aktif gitu. Nah, kebetulan udah enggak sih. Udah enggak. Sekarang itu kan memang lagi ini ya, lagi sibuk-sibuknya. Udah nggak usah dijadiin alasan. Iya, Apa kan kata-kata Andi teh? Nah, Agim teh jadi sekretaris juga. aduh, Nah, artis. Rencananya itu mah gosip, bukan gosip, maksudnya omongan di luar aja gitu. Enggak, sekarang kan nggak tahu tuh siapa sekretarisnya. Tapi Agim? enggak. Ya, tapi kan ya itulah yang penting mah Jakarta tetap ada gitu. Iya. Jangan sampai nggak ada gitu kan, itu susah juga ngebangunnya dari IP-nya. Iya. Nah, itu. kalau misalnya ditunjuk sama Bu Lurah, Agim jadi sekretaris gimana? Saya tolak. Enggak sih, tapi mau saya tolak sih. Pura-pura Yang gini sih kalau Berapa gini? enggak sih, tetap ditolak sih, karena emang gimana ya? Maksudnya tolak itu dalam baik-baik Iya. ya, bukan. Ini bukan abrik enggak. Jadi ya udah, ya bu maaf gitu. Kayaknya nggak dulu. Ya mungkin kalau aktif mah aktif gitu ya. Kalau Betul. untuk sekretaris, Kalau sekretaris mah enggak. enggak. Tapi si ibunya maksa, misalnya tuh gini. Maksa ini. Jangan. Oh, polisi itu. Oh, Bu Lura udah masuk loh. Waduh, ada Ya, Pak Bulura. hati-hati. Ya, siap. Pak Bulura. Ya, Ya gimana kalau misalnya di Bu Luranya maksa, yuk gini. Enggak sih, tetap sih. Enggak, dipaksa mah enggak enak, sakit. Maksudnya teh gimana yang gue Sakit, maksudnya kayak kalau dipaksa kayak gini di Oh iya benar. Darah, berdarah gitu maksudnya. udah nggak segel. Takutnya kebentur. Bangsa juga ya. Ya gimana ya? Nah, gitu kan bahaya gitu. Ya. Spontan sih nih. Gitu sih. Ngobrolin lagi soal Karta mungkin ya karena sangat menarik gitu. Ya, soalnya dia menarik banget. Sebelum-sebelumnya karena kan bisa kita lihat sendiri dulu Agim sangat aktif ya di Karang Taruna. Sampai sekarang yang tadi Agim sebutin sampai pasif. Itu teh kenapa sih? Sebenarnya gini sih, ini seriusnya. Serius aktif. Kayaknya emang gimana ya? Karena sekarang tuh kayak beda apa ya?
mungkin sama saya gitu ya. Ini mah nggak ada sama orang lain. Buat saya gitu, kayaknya udah nggak sejalan sama saya aja gitu. Kayak misalnya saya itu kan orangnya gitu, pengennya tuh gimana ya? Bebarengan. Ya bareng-bareng gitu, susah-susah bareng-bareng. Gitu. Nah mungkin kalau sekarang ya nggak tahu ya, mungkin yang sekarang nggak tahu ya. Tapi kalau buat saya itu kayaknya udah nggak sejalan sama saya aja sih gitu. Tapi Rambut sih di realian. jadi maksudnya nggak apa ya? Ya gitulah, nggak sejalan aja gitu sama saya. Tapi hati musuh lah sama orang-orangnya. Iya. Barai, Aman. Andi, Jadu, Wina, Bella, semuanya yang baru-baru, Rizka, Caca, Dea, Asepti, Temina, semuanya nanti personal. Cuman ya gitu. Karena mungkin saya juga nggak mau apa ya, nggak mau terlalu intern sama mereka gitu. Ya udah aja. Tapi tetap masih kabar-kabaran Andi Masih aman, ya. ya. Cuman itu udah nggak sejalan. Kita punya bukti yang nyata. Waduh. Bel emang masih coba kali-kali. Enggak ya? Mana itu? Kayak lama kan terakhir kapan kan? Nah, maksudnya bukan Itu udah ada saksi kunci Iya, ya. Kunci. Lama kan karena nggak ada kepentingan, maksudnya nggak ada kepentingan dulu sama dia. Parah, Beb. Hah? Iya maksudnya. Berarti TBLAT nggak penting gitu? Enggak. Saya, aku nge-PC kamu kan saran kasih mama, bener teh? Ya. Tadi di sini banyak ini ya. Bener asli demi aku, waduh. Kali itu. Ya gitu ya, maksudnya ya kalau kan ke Bella juga tau lah sibuk kerja gitu. Ya nggak ada kepentingan juga gitu. Kalau ke Andi mah kan memang sering, Andi juga kan Rese ini mah orang teh nggak dibakar baran teh. Aman. Cari aman. Iya. Aku tolong. Aman aja. Siap jadi tumbal. Let's go. Sebelum pasif ini mah kita mah naik turun ya. Nah, Jadi apa sih di kelurahan teh? Bidang apa? jadi bidang pendidikan. Bidang Itu teh ngapain aja? Sebenarnya mau direncanain apa? Dasar mat apa tuh? Kita tuh mau rencana bidang pendidikannya, khusus bidang pendidikan, mau belajar ke RW. Kita ngerjain PR mereka yang ada gitu, bantuin. Iya. Karena saya juga sibuk, Aldi juga susah dikabarin gitu karena sekolah juga ya. Itu. Gak jadi lah, bukan aja deh ya. Belum mungkin terrealisasikan aja. Kalau misalnya ada waktu atau apa misalnya, saya mah tetap mau sih misalnya meskipun saya pasif gitu, mau belajar ke RW gitu ya, menemenin anak-anak gitu, belajar kerjain PR nggak apa-apa. Saya tetap mau. Siap dengan job desk-nya. Iya mungkin. Berarti buat kalian yang susah untuk ngerjain PR bisa langsung ke Ya nggak apa-apa. Kabarin. Bisa DM aja. Ya. Bisa dibantu. Rumah tuh. Bikin skripsi. Waduh. Buat yang Udah kuliah kayaknya juga. skripsi. Jadi untuk umur berapa aja sih? Ya palingan SD lah, Target. ya, minimal Target. maksimal SD lah 6. SD kelas ini. Tapi itu juga kan butuh persiapan juga ya. Nah, itu karena mungkin belum terlalu siap juga ya. Apa ya? Cetek bengek. Nah, jadi ya belum terrealisasikan aja. Tapi ada basic nggak sih Agim di bidang pendidikannya? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada dasar didik, tapi senang aja gitu kayak ngasih pengalaman, ngasih gitu sih suka gitu sama anak, bukan suka sama anak kecil bukan, maksudnya tuh suka ngobrol gitu, suka dengerin anak kecil main gitu. Kemarin anak kecil main depannya dipukul. Waduh, maksudnya dipukul dengan dunia gitu, Iya. pelajaran ini belajar gitu. Nanti kamu 17 tahun teh. Aduh. belajar Kayak gitu ya. Yes. Bocil sudah depresi ya. Nah, tanggapan dari bidang pendidikan untuk Gen Z sekarang ini gimana? Dia lo tuh. Nah kan sebenarnya tuh ada rencana tuh 2045 generasi emas tuh. Kan ya. Emas. Karena kan kita tuh punya bonus demografi itu, anak muda lebih banyak daripada anak Tua. Ini tuh sebenarnya generasi emas atau generasi cemas gitu. Karena gini, maksudnya maaf aja gitu. Di Indonesia itu kan banyak anak muda tapi tersesat gitu. Dalam artian tersesat tuh belum bekerja, pendidikan rendah, masih di menengah ke bawah, itu kan susah gitu. Bagaimana mau ke Indonesia emas kalau sekarang juga masih seperti ini gitu. Jadi di pandangan Agim untuk tukang donat. Ya gimana? Nah, jadi pandangan Agim untuk generasi emas, generasi Mas emas itu Ya. teh masih
tanda kutip lah ya. Ya, Karena dilihat dari sekarang juga. ya gitu. Karena mungkin sekarang mikirnya anak bola sekarang kan udah banyak judul juga gitu ya, di online, pinjaman online gitu. Anak bola sekarang tuh cenderung jangkanya pikirannya jangka pendek gitu. Gak apa ya, gak memanage waktu, manage uang, manage ide dan mimpinya itu nggak apa ya, nggak sejajar gitu. Kadang manage waktu pengen secepat-cepatnya dapat uang, waktunya dipepetin demi uang yang paling gede gitu, kayak pinjam video online, itu kan Dan cara yang cepat. nah gitu, cara yang cepat kan salah sebenarnya. Nah itu sih yang harus diubah dari pikiran anak muda sekarang gitu, karena kita tuh punya bonus demografi loh gitu. Kalau misalnya gitu terus kan bukan generasi emas gitu, Jadi generasi apa? generasi cemas. Jadi kan gimana nih, Bayar. orang tua udah nggak ada nih, maksudnya orang tua nggak ada yang ngedidik lagi gitu karena sedikit gitu. Ya itu yang muda-muda itu harus punya apa ya, harus punya prinsip, harus punya inovatif gitu. Kalau seperti itu kan nggak mungkin maju di Indonesia. Iya benar juga. Ya. Makin cemas ya. Nah inilah Bonlab itu bisa satu wadah gitu buat gerakan ide-ide inovatif gitu. Ini bagus gitu Bisa Bonlab. aja ngejilat. Bisa aja ngejilatnya. Pingin apa game? Nah, maksudnya masuklah. Bantulah. Aman aja. Aman, aman. Ini aja. Oke. Ini aja. Apa itu? Telepon. Telepon, siap. Mas. Aman. Nah terus Berarti gitu ya. Game lagi. Ya. Nah sekarang ada plan nggak goals untuk ini teh targetnya? Oh ini meledak gambarannya kapan nih? Oh. Ada nggak sih yang gitu-gitu? Iya sih. Pasti punya apa ya, punya planning ya. Tapi untuk sekarang tuh kayaknya Agustus branding gila-gilaan sih. Kayak misalnya Agustus nih, foto produk, bikin konten, bikin sosial media, bikin marketplace, bikin PO. Nah kan itu udah step by stepnya. Nah itu untuk hasilnya mungkin kita nggak prediksi gimana gitu tanggapan orang-orang gitu. Tapi yang penting step by step itu kita jalanin gitu. Iya. Itu aja sih, paling nggak expecting gitu. Tapi bukannya hal yang lumrah nggak sih untuk seorang pengusaha menaruh goal Sejauh itu. di brandnya gitu? Paling minimal ini sih nggak akan berharap penjual banyaknya, tapi nanti bulan 2000. depan, waduh, Amin. amin. Tapi kalau misalnya goal saya masih mau bikin model lagi, pokoknya modelnya bagus ya itu. Oh mana sih lihat? Waduh, jangan disepir dulu itu, Coba bagus lihat. banget. Nih, ya. Bluetooth. Gimana itu? Hah? Tapi bener sih, ada nih satu model bagus banget, tipe oversize tapi ada tali serutnya, pokoknya bagus tuh. Wah, Soalnya jarang di Indonesia. Pokoknya sebutannya gitu aja, oversize tapi punya tali serutnya. wah jangan ngasih lah kita mah ya. Orang L. Waduh. XL. Siap. Lupa ya. Katanya mau masuk. Ya. Katanya mau masuk. Salah. Salah ya. Pikirnya lah. Betul. Untuk plan tahun ini mah belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Tapi kalau dari personal agimnya sih, goal di tahun ini apa? Ke depan. Berat gimana Iya, ya? gelo tuh. Nggak gol kan? Waduh. Nggak tajam. Gol. Tapi sih buat tahun ini mah alhamdulillah yang penting sih bersyukur dulunya sama soalnya gini dulu kan udah sedikit lama nganggur gitu ya, udah punya arah lah gitu. Ya. Sekarang sih udah alhamdulillah punya tracknya sendiri gitu ya, punya apa ya, punya memorinya sendiri gitu, jejak kehidupan udah ada gitu ya. Nah, buat tahun sekarang sih insya Allah lah gitu. Ini kan satu brand ya, naik. Terus tuh bisa ini sih, bisa pengennya tahun depan lah. Tahun depan ya minimal liburan keluar kota atau keluar negeri gitu. Amin. Jadi goals untuk tahun sekarang ya nanti ditaruh di tahun depan. Nah gitu, karena tahun sekarang udah kecapai sih sebenarnya gitu, pengen kerja itu. Gitu. Kerja itu. Gitu. Dan aman Itu. enggak ya gitu, gua sekarang mau kerja, nah kerja udah ke wujud. Nah. Ya saya udah awal gitu. Oh jadi sempat ada goals di tahun kemarin mungkin ya atau tahun depan kerja. Nah itu, karena sekarang udah kerja, ya tahun depan harus punya goals lagi itu. Iya. Goals. Pengen jalan-jalan. Trip Keluar berarti ya. kota. Iya. Trip ke Pengennya keluar negeri sih, kemana, ke Singapura, Thailand. Gitu. Ya semoga aja dari brand ini atau bisa Amin, membuat amin. bisa mengubah segalanya. Amin. Tapi kenapa sih sosok Agim bisa masuk Gen Z ya? Iya, benar. Agim di salah satu generasi Gen Z ada kepikiran untuk kayak bikin yang kayak Brand. gini. Nah, Kan- itu teh pasti pernah
merasakan atau mengalami hal yang paling terendahnya? Waduh. Iya sih kayak gimana ya? Sabar. Iya. Ya kayak sebenarnya gini sih. Emang sih jujur sedih karena sebenarnya ekonomi mah baik-baik aja gitu. Iya. Nggak ada apa, nggak ada yang naik turun, nggak sebenarnya stabil gitu. Cuman sedihnya buat diri sendiri sih kayak kok nggak improve gitu, kok nggak berkembang gitu, stuck aja gitu. Di sini aja Ya, gitu. Pernah ada suatu kata gitu, lupa deh katanya. Intinya mah kalau misalnya kita nggak mau nyelam gitu, kita nggak akan tahu kedalamannya gimana gitu. Itu sih. Ya udah aja masuk aja dulu gitu. Kamu sih itu kan nekatnya, dalam arti nggak punya dasar lah, nggak punya ide, nggak punya rumus berenang gimana gitu. Tapi ya udah terjun aja dulu. Coba aja dulu ya. Nah gitu. Yang penting mah mau. Gitu, mau dulu aja weh. Nah itu ngerubah saya sih sekarang gitu kayak dulu mah aduh nggak mau malu gitu kan. Sekarang kan harus mau gak mau ya, harus terjun gitu. Nah itu sih yang harus ngubah anak muda sekarang tuh kayak butuh support gitu. Entah itu mungkin dari pesan orang, dari uang, bisa aja dari uang, dari orang, dari support system siapa gitu, bebas gitu. Tapi itu sih generasi Z sekarang itu butuh dorongan gitu. Itu sih sebenarnya orang-orang sekarang tuh pinter sama coba. Kamu aja dulu kalau nyari ilmu harus baca buku dulu, harus nyari koran dulu kan gitu. Sekarang kan udah ada HP. Malah sekarang udah cepet gitu. Kalau sekarang anak-anak muda, anak kecil balita aja udah bisa buka YouTube lah gitu sekarang. Itu sih yang harus harus dimanfaatkan dan harus diarahin yang benar itu gitu. Itu sih yang berubah kayak. Ya karena pukulan dari itu juga mungkin ya. Nah itu karena nggak improve juga. Jadi penyesalannya teh karena anjir orang teh nasi gitu. Gini-gini terus. Nah gitu sih. Terus mana teh ambek gede gitu. Ambek gede, Apa yang depresi bikin edan. brand aja. Sering lagu dari depresiku yang bilang sehari-hari teh. 12 kali diputar. Nah gitu. Setiap sholat, maksudnya setiap Sudah sholat. sudah sholat. Nah, di hari depresiku. Sudah Di ujung kamar sambil jongkok ya. Tahu bisa. ya. Itu yang jangan kita dibahas itu. Bahaya itu bahaya. Itu tuh yang dicimi. Pecinta. Kau tahu kau connect kan? Jangan. Ya yang dicontoh. Iya. Contoh. Gitu. Jangan lah itu. Jangan sampai seperti itu generasi kita itu. Kita tuh kan harus bikin pondasi ini dari sekarang Iya. umur kalian itu gitu. Nah, itu yang dia meskipun gak hasil tapi kan kita punya punya planning, punya pondasinya di situ. Mungkin dari Gen Z juga banyak yang nggak tahu ya cara membangun pondasi teh kayak gimana sih. Terus apa sih yang dimaksud pondasi teh? Jadi boleh nggak? Pondasi menurut Agi. Waduh. Anjir Ini buat bangun sendiri aja lah. Ya. Kayaknya buat sekarang itu anak muda itu harus punya berdamai sama diri sendiri dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau buat sekarang gitu, kadang status WA gitu ya. Kadang aduh aku benci sama keluargaku, padahal nggak mau disuruh beli garam gitu kan. Itu kan banyak ya. Hati banget Anda ya. Bom padahal nggak mau disuruh kan gitu banyak. Atau enggak kayak aku paling tersakiti di dunia ini Karena slot jasa penuh. padahal ya gitulah banyak lah faktornya gitu. Nah kadang kita tuh harus percaya sama diri sendiri, kita tuh harus punya saya tuh terbaik gitu dari ini tuh kita harus punya PD gitu, harus punya itu harus punya percaya diri sama diri sendiri gitu. Jangan nyalahin diri sendiri terus kayak kok gini terus nih, jangan terpaku terus sama diri sendiri gitu. Setelah itu mungkin tahap kedua bangun relasi, itu paling penting sih, bangun relasi. Meskipun kita nggak nggak kerja atau mungkin nggak kegiatan gitu, tapi kalau ada punya relasi tuh gampang, kita mau apa juga bisa lah gitu. Entah mungkin bantuin orang gitu kan manfaat juga, ilmu juga gitu. Suatu saat juga nih, ini ada satu orang teman saya juga dulunya itu nggak sekolah banget, tapi sekarang udah jadi barista, udah jadi anak kopi gitu, bikin kopi kayak percaya di kafenya gitu. Nah gitu kayak sekarang mah itu sih yang penting, berdamai sama diri sendiri sama mau aja gitu. Relasi sih penting itu Ya. Nah kalau misalnya stuck di situ mah ya nggak akan maju. Nah gitu. Jadi Cuman kan di Gen Z mah banyak stucknya tuh di PD. Terus rasa insecure-nya tuh kayak Itu benar-benar insecure sih parah. Makanya itu sih kadang dorongan kita tuh kadang support juga penting sih, entah dari orang tua. Kadang orang tua juga bisa matahin semangat. bisa mematahkan
Nah itu, tapi itu sekali lagi support itu bisa datang dari mana aja gitu, entah dari teman, entah dari uang atau dari apa gitu, bebas. Tapi ada kata-kata nggak sih untuk membangun semangat Gen Z? Kayak misalnya ini nih cara ngelawan introvert, percaya sama omongan ini. Mana ada nggak sih? Oh jangan gitu dari siapa lah gitu, dari Albert Einstein. Gak tahu sih dari siapa namanya. Tapi jangan yang paling mana ingat lah. Prinsip Ya. dari sendiri aja gitu. Kayak misalnya apa ya? Ya itu sih harus ngakuin gitu diri sendiri tuh yang terbaik aja dulu. Maksudnya dari yang terbaik, setidaknya terbaik dari kemarin lah. Itu sih harus penting, itu percaya diri dulu gitu. Entah dari meskipun nggak bisa apa-apa nih, misalnya kita nggak punya basic apa, nggak punya basic ini itu gitu, nggak kepenting. Yang penting itu pede dulu gitu. Pede dulu kita mau lakuin, kita bangun relasi. Udah kesana mah kita ngalir aja gitu. Gak mungkin apa ya, Allah tuh gak mungkin ngasih cobaan yang berat. Cobaan yang berat gitu Di luar kemampuan hambanya. Anjay, gitu. Opik, terima kasih Pik sudah membantu. Dan Allah juga gak mungkin apa ya, gak mungkin gak ngasih sama orang yang berusaha. Itu sih prinsipnya, yang penting pede dulu aja gitu, maju aja, nyelam aja dulu gitu. Itu sih yang paling penting. Nah sekarang tuh orang-orang pintar tuh, ya maksudnya gadget sekarang yang pintar-pintar tuh gak mau terjun dulu gitu, kayak ini mah gampang ini mah Banyak nanti. Nantilah ini mah gampang, misalnya ini mah nunggu si ini nunggu si itu itu lama. Udah aja egois maksudnya egoisnya gerak aja sendiri gitu. Itu yang ngebangun apa ya, ngebangun karakter kita sendiri gitu ya. Tahu tentunya gimana, ombaknya gimana, ajar aja gitu. Itu sih yang sekarang prinsip sekarang. Ya pada intinya mah untuk di zaman sekarang jangan melihat itu mah ada sepele, jangan menyepelekan hal lah. Kadang hal kecil juga, kayak misalnya apa ya, di batang rokok lah misalnya. Kalau kita beli aja kan susah gitu. Tapi kalau misalnya Iya, bener sih. waduh, jangan aduh jadi bingung deh. Ya intinya kita misalnya hal kecil aja gitu bisa bermakna di mata orang gitu. Nah itu sih yang penting mah kita lakuin apa aja yang kita bisa gitu. Lakuin apa aja yang kita nggak kemarin lakuin gitu. Itu sih yang lebih baik pulang nama dari waduh. Kita itu harus lebih baik dari kemarin lah intinya itu. pada intinya Meskipun 1% juga dikumpulin pasti 100% gitu. benar, orang setuju dengan perspektif itu. Setuju sih. Kalau misalnya nggak ada pemikiran gitu, kita nggak akan improve mungkin ya. Betul. Malah stucknya ya udah situ aja. Nggak maju-maju gitu. Iya, udah pasti status itu. Nah terus mungkin aduh, kamu lah rada stuck sedikit. Siap. Minum dulu, santai dulu Pik, let's go. Aku juga mau minum. Ya buat kalian minum dulu ya. Dehidrasi. Nggak, belum disponsorin nih minumannya. Belum. Waduh. Masa anjing. Boleh kan? Nggak boleh lagi ya. Semoga kedepannya Semoga kedepannya sponsorin. ada. Bah sayang nih Bonap nih bagus itu. Amin. Semoga ada. Semoga. Nah, menurut aku setelah melihat podcast ini gimana sih? Iya. Jujurnya buat sekarang tuh sebenarnya emang mentah Bonapnya. Maksudnya dalam artian mentah tuh belum benar-benar Matang banget. matang. Tapi ini tuh itu bikin pondasi itu dari sini gitu. Ini tuh sebenarnya dari RW 3 aja gitu ya. Bonlap ini khusus daerah Bonlap gitu. Ini tuh udah punya pondasi nih, kita tinggal wadahin aja nih orang-orang mau nggak ke sini gitu. Ya. Itu sih, ini udah banyak pemudinya banyak juga. Ini mah tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Tinggal konsisten, nah itu konsisten sih kuncinya. Konsisten juga kalau mau bisnis tuh bener-bener usaha ini podcast. Ini udah bagus banget podcastnya. Semoga ya kedepannya undang-undang yang lebih hebat. Tapi kan sebelumnya juga alhamdulillahnya kita udah ngundang Lurah. Itu bagus banget tuh. Itu teh 100 subscriber ya. Iya. Kita bisa ngundang Hadiah untuk 100 subscriber kita undang dulu. Mantap. Oh, apresiasi macam ya. Mantap. Semoga nanti kita bisa ngundang yang lebih tinggi. Gratis doang kita Mudah-mudahan. undang dulu. Apalagi sejuta. Nah, Kita nggak sih 10.000 dulu aja. 10.000. Kena siapa sih? Oh, belum. Ya, semoga aja. Tapi setelah melihat podcast ini, lagi ada kepikiran nggak buat kayak
orang juga bikin gitu. Kalau bikin mah kayaknya nggak mungkin, mohon maaf mah si konsistennya nggak bisa saya emang gitu. Aduh. Kayaknya maksudnya bukan saya muji benar-benar jilat gitu, enggak, maksudnya benar-benar kayaknya buat konsisten sejauh ini mah susah. Itu sih yang paling penting. Kalau buat saya mending saya bantu di sini aja lah gitu. Apa nyapu gitu. Nggak maksudnya support apalah gitu, nanti saya bantu gitu. Bagus saya ini buat apa? Di yang maksudnya kayak di RW. Enggak di RW. Kita takut sini bonap kemarin. Kita mah nggak Kita kenal mah bersaingnya. kita nggak akan, malah kita teh senang gitu. Jadi kita teh jadi gimana ya, jadi ini pertama lah ada gitu. pacuan juga. Oh, jadi inilah sepuhna gitu ya senior. Nah, Enggak jadi juga. jadi buat kalian yang mau niruin kita ya nggak apa-apa. Iya. Kita mah gitu. Kita mah Tapi bagus ini mah. ini aja. Punya karakter sendiri itu yang penting. Karakter konsisten K3. Itu enggak ya enggak. Kayak Nah, Kim, selain ada ngobrol teh, kita punya bolor. Ini mah ngobrol Wih. santai kali ya. Iya, iya. Punya bolor. Perkenalan mungkin ya. Oke, Karena apa tuh bolor? lagi udah sombong brand bolor juga tuh Pin. Iya. Oh, aku yang ini bolor. Kita teh ada bolor, Bolor. bolor ya. Oh, horor. horor. Ya. Horor. Iya, horor. Kalau Jadi barangkali Agim ada cerita horor, dia bisa diobrolin lah ke kita untuk nanti kita undang lagi. kita lagi di program yang berbeda. Berikutnya. Terkiranya Nah terus buat kalian yang punya cerita horor juga boleh langsung di komen-komen, nanti admin kita filter lah mana sih yang pantas buat diangkat di bolor gitu. Nah itu atau bisa DM Instagram kita ada di Bonlap Enterprise 03. nah itu Jadi gitu. kalau bolor juga itu horornya horor tragedi juga bisa. Banyak. Boleh. Pokoknya semua kejadian horor yang Yang berbau mistis. di alam. Tapi yang mistis ini mah kayaknya Apa? Misting. apa adalah pokoknya nanti ya stay tune aja lah pokoknya. Oh iya nanti. Oh berarti next hadiah hadiah spesial, omongan spesial, episode spesial. Spesial. Ya, lah. Pokoknya bukan mistis tapi emang kayaknya bukan memang. Apa ya? apa itu? Pokoknya mau di gini tak gitu tapi kuburu gitu tak. Tapi katanya dia juga Anjing. ya, Di gini tuh guru. Ya buat kalian tunggu aja lah nanti lah. Pokoknya Nanti udah ini kita langsung ke set bolor. langsung ke set bolor. Kita langsung pindah. Langsung Cuma pindah. langsung kita milih. langsung dadakan ya. Ya, dari situ kita udah sedikit memperkenalkan, bukan kita ingin gimana gitu. Ingin memberitahu juga ke anak ke teman-teman. Gitu. Ya betul. Nah, terus Gim ada nggak sih pesan-pesan untuk Gen Z? Untuk channel ini, Bang. Gen Z kan Gen Z barusan. dulu. Oh Gen Z udah. Gen Z udah barusan. Oh, berarti untuk channel ini. Fuck you. Yang penting mah encan. Orang snack. Yang penting mah sih apa ya? Yang pertama mah bukan tools, bukan orang, yang penting mah konsisten, meskipun sedikit juga itu mah udah bagus. Ini mah yang penting tinggal tunggu waktu aja sih. Mau turun dapat yang ini kan tinggal tunggu naik aja sih. Tunggu Ya kan namanya itu ada naik turunnya. tapi juga udah pasti naik sih. Amin. Amin, Ya Allah. amin, amin. Entah besok undang Pak Camat, Sama. Amin. Amin. wali kota Amin. yang cuma itu suka korup-korup. Maksudnya apa? Maksudnya tuh kita ya ngebelokin Koran. Enggak maksudnya itu kan yang Koran rakyat. Korut, Kan- Korea Utara. Nah, korut maksudnya tuh yang wali kota korut kayak gitu diundang gitu. Nah, itu entah kan besok apalagi kan nggak tahu itu orang-orang penting insya Allah di Bonap Bonap. Tapi ini mah tinggal tunggu waktu aja. Bonap udah gitu. Drop. Situnya. Tadi di Uyang sih. Let's go. Menurut Agim, kalau misalnya nanti setelah Agim nih pingin ada siapa sih Bintang tamu. yang ngobrol sama kita ya, Pik? Menurut Agim Udah, teh, kalau ini kata- bagus nih bintang tamunya buat diangkat. Menarik gitu. nih buat Menarik. dibahas. Gitu. Kalau menurut saya mah kayaknya bukan bintang tamu, Apa bintang film? program baru. Apa tuh? Entah itu mungkin video pendek. Ada Parodi. parodi bisa video pendek kayak misalnya challenge apa itu naikin itu loh naikin algoritma video short itu kayak misalnya meskipun sih saya monetasinya 1 juta penonton dulu tapi itu tuh naik banget tuh ke TikTok juga naik ke YouTube juga naik, Instagram juga naik itu reels ya biasanya video pendek gitu itu ngaruh banget. Insya Allah kalau Bonam misalnya udah masuk ke program itu punya sesi itu
ngatur waktu sih. Iya. Misalnya kayak klip-klip gini dipotong, potong, naikin, itu pasti naik sih. Menkat gitu naikin. Nah gitu. Kayak angkat dimana aja. Benar-benar. Dilihat tadi paham betul ya dengan algoritma gitu. Terus emang benar juga sih dengar-dengar Agim juga emang punya channel YouTube. pernah punya Gaming. channel gaming. Iya. Ya, namanya apa sih? Masih aktif loh sekarang. Aktif. Nah, kalau nonton replay mah nggak apa-apa, nonton aja gitu. Tapi sekarang mah kayaknya belum aktif. Nanti lah. Kalau misalnya ada people, misalnya ini ada promo apa gitu. YouTube lagi. Iya. Ataupun ada giveaway atau apa gitu bisa Gitu. Nah, tapi kalau dulu tuh fokusnya ke game. Sebutin dong nama YouTube channelnya. Sama YouTube channelnya betul. Itu ada tuh di bawah. Oh ada di mana? Gitu, kan ini nih. Ada di bawah namanya Agim ya? Game 105. Agim 105. Agim 105 YouTube channel itu teh sibuk di bidang apa sih maksudnya teh? bergelutnya. Iya bergelutnya di bidang. Sebenarnya itu fokusnya di walkthrough. Walkthrough tuh kayak cerita story gitu, story mode, tapi full ceritanya gitu. Kayak kita tuh nggak fokus mau mainin gamenya, enggak, kita tuh fokus main gamenya aja gitu. Kayak khusus penikmat yang nonton buat storynya aja gitu. Berarti Lebih di gaming. Terus sama juga sama live game, ya, game main Valorant gitu. Ini juga main Valorant ya? Enggak. Berarti udah bisa nge-live juga di YouTube-nya. Bisa. Ya alhamdulillah lah, kemarin juga kalau sebenarnya gitu ya nyari yang rame sih. Kemarin juga rame itu sama game lokal. Nah, kebetulan kan si developernya support juga sama orang-orang YouTuber kecil. Kemarin nyentuh 7.000 viewer atau 8.000 viewer itu game itu. Sama Bikin ending doang, itu true ending itu harus ngumpulin apa-apa gitu ya. Nah nanti kalau udah kumpul itu dapat true ending. Nah true ending itu alhamdulillah di saya itu naik, maksudnya 8.000 atau 7.000. Mana 7.000 enggak kenapa? Karena mungkin banyak orang yang nyari true endingnya. Yang nonton. Kayak gini. Itu sih yang paling penting mah kita mainin apa ya? Ya mainin ombak juga nih, ini lagi rame apa nih, bahas apa nih, yang kemarin kan ada yang gitu, masih ada apa? Nah kita bahas gitu, maksudnya udah dibahas dari segi ilmiah, filosofi ataupun apa gitu, kesehatan mental itu penting juga. Ya itu kan maksudnya kita juga harus nyari apa ya, nyari engagement nih sama orang nih, gimana nih biar TikTok sama algoritma gitu. Seperti itu ya game dari Pan Anjir seperti itu. emang Bahasa orang berat ya. emang sosok Agim ini yang sangat ini ya, sangat patut dicontoh lah buat Ya. para gamer tuh. Mana tepuk tangannya tuh. Biasa penonton bayaran. Ada penonton bayaran. Kayaknya balik Ya, game udah nggak kerasa juga kita udah hampir di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu udah di tengah kesibukannya ya mungkin dengan meeting, dengan kerja, dengan partanya mungkin udah sibuk dengan itu tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk sharing dari nol, terus sharing bercerita tentang banyak lah bisa kalian tonton juga yang tadi kita bahas apa aja penting. Ada yang penting, ada yang banyak yang nggak penting. Ambil aja yang baiknya. Betul. Buang yang paling 5 menit lah. Nanti kita rangkumin ya. Di highlight kayaknya. Tapi banyak bosan banyak. Betul. Banyak apa? Positifnya. Alhamdulillah. Lumayan banyak. Lumayan banget. Ya semoga dari brand apa ini teh? People bisa naik. Majid dengan sangat cepat ya. Ya orang pesan satu. Oke. Nah, Aku juga ya. ya ini juga pesan. Nanti ya. Bingung kayak ini ya. Miring kali ya. Penornya Ya pokoknya mah itu nanti obrolan di belakang kali ya. Obrolan belakang. Jadi sambil menutup acara boleh dikatain nggak ini? Satu kata buat ngobalap. Ya. Buat podcast kita lah gitu. Bagus sekali. Waduh. Sangat Satu kata. Sama satu setelah satu kata nanti satu orang yang harus duduk di situ. Iya. Oke. Itu kata Jadi kobusnya. maju. Amin. Ya. Terus orang yang harus duduk Maju lah.
Saya yang sini kayaknya harus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Anjing. Iya sok. Iya sok. Tamat. Pak Camat. Camat, kayaknya. Posisinya harus diganti nih, Mas. Gil, Pak Camat kan Gil? Camat, siap ya Bang Camat. Camat. Hei, betul Pak. Ngeri. Tadi ya. Ngeri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani kita ya. Jangan lupa di apa, Pi? Di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak, Pi. Turun mana?